masih bisa makan dan minum, tapi nggak bisa membaca Al-Quran. Jangan-jangan masuk dosa tersebut, jangan-jangan kita sedang dicabut nikmatnya, ya, sehingga kita tidak bisa membaca. Dan masih banyak lagi. Kalau kita berdoa itu sebenarnya kita yang mau berdoa atau Allah yang menghendaki kita berdoa. Nah itu pertanyaan-pertanyaan filosofis ya, para pencari Tuhan ya kalau dalam judul sinetron, atau orang-orang yang mendalami dunia tasawuf atau dunia Tazkiyatun Nafs, ya mereka selalu berpikir, kalau saya bisa berdoa ini, sebenarnya saya yang meminta pertolongan atau Allah yang menghendaki saya bisa berdoa. Nah ini oleh sebab itu terlepas dari itu semua, kita masih mampu beribadah tadi pagi ketika kita bangun, ya sholat, laksanakan sholat, dan saya berkeyakinan yang hadir di sini pasti paling tidak sholat 5 waktu dijalankan ya, itu mudah-mudahan sebagai pertanda ya Allah masih memberikan hidayahnya pada kita semua. Dan mudah-mudahan tetap demikian, sebagaimana yang sering kita lantunkan dalam doa kita ya. Allahumma inna as'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Ya kan Allah, kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala inna as'alukal huda ya, untuk diberikan petunjuk huda, wa tuqa ketakwaan. Takwa dalam arti mampu menjalankan semua yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Wal afwa ya, dan ampunan, wal ghina dan juga kecukupan. Sebagian menerjemahkannya kekayaan. Baik, ikhwan fillah rahimakumullah, senang rasanya mendapatkan undangan dari BLPT untuk bisa bermuajahah, bersilaturahim. Khususnya saya membayangkan dengan para anggota BLPT yang baru ya. Di sini beberapa saya sudah kenal ya. Kayak tadi Hafiz sendiri, kemudian ada Putra, terus kemudian ada Aimin ya bersama istri. Kebetulan istri Aimin ini adalah adik kelasnya di SMA ya. Terus kemudian ada Ahbani ya, juga alumni BINUS. Jadi cuman Aim ini kayaknya nggak kenal, nggak ada satu aja ya karena dari ini. Kalau yang lainnya insya Allah dari SMA ataupun dari universitas ya. Saya sebagai orang yang dilahirkan lebih awal, sehingga mungkin pada kesempatan malam hari ini diminta untuk memberikan atau sharing experience ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan malam ini bermanfaat khususnya buat saya pribadi ya, dan juga buat para peserta atau hadirin semuanya di Zoom ini. Nah mungkin saya mohon izin ya, nggak semuanya kenal kan. Jadi kalau boleh berkenalan, terutama yang selain tadi nama-nama yang disebutin itu ya, mungkin kalau boleh karena kita interaksi juga secara online, ya mungkin ada baiknya mungkin kita berkenalan terlebih dahulu. Dimulai dari saya dulu ya, mungkin secara singkat. Uh, Ya mungkin dari BINUS saja ya, dari SMA ya. Jadi saya lulus dari SMA di Jakarta Barat ya, SMA 94, sama dengan Bu Ike ya, Bu Eke, istri dari Aimin. Kemudian melanjutkan kuliah di BINUS S1 tahun 96. Jadi saya BINUSian 00 ya. BINUSian 00 ya, BINUSian tahun 2000. Ya, kalau di komputer 00 kebetulan yang pertama juga. BINUSian 00, jurusan teknik komputer, sekarang sistem komputer. Juga tahun 96 itu saya mulai bekerja di BINUS. Jadi secara usia kerja di BINUS, alhamdulillah tahun ini memasuki tahun ke-28. Mungkin mungkin tahun saya bekerja lebih banyak daripada tahun yang lain-lain ya. Hafiz misalnya, umur berapa Hafiz? Saya umur Umur 26, Pak. Lahir 97. 26. Nah iya, berarti saya duluan masuk BINUS kan. Iya, Pak. Kemudian mengajar di BINUS, ya setelah lulus langsung mengajar di BINUS dari tahun 2000, jadi sudah 24 tahun juga mengajar di BINUS. Lalu kemudian yang juga saya banggakan, selain saya bekerja sebagai pengajar, eh, sebagai dosen, bekerja di dunia pendidikan, dan yang saya banggakan adalah saya, kalau tadi itu kan udah ngajar 24 tahun.
di BINUS 28 tahun. Dan yang lebih membanggakan lagi adalah saya di dalam proses tarbiyah, ya, di dalam proses tarbiyah yang nanti akan banyak kita bahas, ya. Dan yang teman-teman di sini akan gabung di dalamnya itu sejak saya SMP, berarti saya sudah 28 tambah 6, 34 tahun, ya. Lebih dari setengah usia saya itu saya habiskan di dalam dunia tarbiyah, ya, sejak SMP kelas 2. Jadi tahun 91 atau 92, 32 tahun. Nah, jadi itu perkenalan, ya, berkeluarga. Alhamdulillah anak saya di BINUS juga melanjutkan seperti orang tua BINUS yang 26, kelas 4. Jadi itu mungkin sekilas, ya, perkenalan, dan kalau boleh yang lainnya sebagai apa ya, kan nggak enak, ya, kalau ngomong terus tapi nggak kenal siapa ini, ya. Eh, Mungkin kalau boleh Hafiz, kita berkenalan sebentar, ya. Oke, Itu Pak. perkenalan dari saya. Kalau ada yang mau tanya, tafadhol, tapi mungkin perkenalan dulu. Oke, Pak. Boleh, Pak. Teman-teman, ada yang mau ditanyakan ke Pak Robin? Atau Harap- ya, atau kenalan juga, atau berkenalan juga. Misalnya siapa? Di sini ada Raffi. Oh iya, boleh, Pak. Ah, Raffi, standby? Ya, Fadol, silakan. Boleh, Tafadol lah. Buat kita perkenalan sebentar. Kalau bisa open cam, lebih bagus. Bisa. Ah, sip. Ya, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi, dulu di Alsut MT Binus, Binusian 21. Ya, Ya. paling segitu. Oh, sekarang aktif tinggalnya di Bogor. Jadi udah nggak di Tangerang atau Jakarta lagi. Baik. Di Bogor usaha di sana, ya? Ah, enggak sih. Kerjanya di Jakarta, alhamdulillah. Cuman tinggalnya emang di Bogor. Pulang pergi Bogor tiap hari. Ya, 2 kali sih seminggu. Wow. WFO-nya 2 kali. Oh, Baik, enak. baik. Alhamdulillah. Baik, Raffi. Terima kasih. Berikutnya ada Keren. Lina. Oh, Lina boleh, Lina? Standby nggak? Ya, standby. Siap. Sebelumnya Afwan belum bisa open cam karena dikarenakan sinyal. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lina Oktaviani. Sebelumnya saya Binusian 2019, jurusan manajemen. Saat ini tinggalnya di Jakarta Barat, Pak. Dan apa namanya, kebetulan juga masih aktif kerja aja sih untuk saat ini. Terima kasih. Jakarta Baratnya di mana? Di deket Binus juga sih, Pak, di Palmerah. Di deket belakang apartemen Love. Iya, Pak. Ini tim aneh, Pak, dulu, Pak. Sampai sekarang, Pak. Iya. Ya. Di Binus Manggisan. Syukron, Lina. Iya. Boleh next ke Makfira? Standby nggak, Makfira? Iya, halo, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini harus on cam ya? Kalau sinyal bermasalah nggak mesti. Oh, oke. Aman ya. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Makfira Praitasari. Saya Binusian 2019. Dulu jurusannya psikologi. Nah, sekarang saya dulu sebelumnya pernah bekerja juga di tahun 2021, namun resign karena saya melanjutkan perkuliahan S2 di kampus YAI. Oh, udah selesai ya? Insya Allah lagi proses tesis. Mudah-mudahan lancar. Tinggal di mana?
Di daerah Kemanggisan, Batusari. Oh, ya. Iya. Baik, alhamdulillah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mafira ini juga tim mana Pak dulu Pak? DMT. Iya. Baik, alhamdulillah. Boleh. Syukron Mafira. Next ya ke siapa tadi? Ke Farah Konita. Boleh standby nggak ya? Farha, kalau nggak standby kita lanjut mungkin nih dulu ya. Kita lanjut dulu ya ke Taufik. Taufik bisa ini memperkenalkan diri dulu. Oke sih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Taufik Hakim. Bisa panggil Taufik. Lulusan dari Angkatan Binusian 2020. Dan untuk kegiatan saat ini, sebelumnya jurusannya di Binusian itu ngambil manajemen. Namun setelah lulus, ngambil kuliah lagi di Padang, UIN Padang, jurusan agama. Dan sekarang ingin melanjutkan lagi untuk S2-nya. Sekian dari saya, Pak. Tinggal di mana sekarang di Sumatera Barat? Ya, saya asli Padang, Pak. Sumatera Barat, Padang. Iya. Ibu kota. Sekarang di mana posisi? Di Padangnya, Pak. Di ibu kotanya Provinsi Sumbar. Oh iya. Enggak, domisili sekarang tinggal di sana juga? Iya, emang di Padang juga, Pak. Sekarang emang gitu. Balik lagi ke Padang itu. Balik ke kampung lagi. Kiprah di tempat asal Pak. Ini Taufik juga sama Pak, tim mana dulu Pak? Iya. Udah setahun. Manajemen tadi ngambil di Padang di universitas mana? Kalau di Padang lanjut untuk ngambil Universitas UIN namanya Pak, Islam Negeri Memunjal Padang. Ambil jurusan tafsir. Masya Allah, tafsir ya. Udah selesai? Udah selesai? Udah Pak, Insya Allah. Alhamdulillah. Baik, lanjut S2 ya tadi. Iya Pak, Insya Allah Pak. Alhamdulillah. Keren, Insya Allah. Lama nih juga nggak ketemu Taufik tuh. 2019 belum ketemu lagi. Syukron Fik, syukron. Ngobrol lagi. Ya. Next ke Abror. Atau Bang Basofi mungkin yang lagi standby. Boleh perkenalan dulu. Bentar. Oh iya. Hadir. Oh siap. Nanti gantian Bang. Oke. Yuk Bang Basofi. Suaranya boleh ya. Coba di off cam mungkin Bang. Ya nggak suaraku? Nah sip. Masuk. Tafadhol Bang. Oh belum. Ini lagi. Saya sekarang kerjanya di BUMN. Bang Basofi putus-putus Bang, sorry Bang. Atau Farha dulu. Ini suaranya mungkin kayaknya ada gangguan audio. Iya kayaknya Bang Basofi ada permasalahan jaringan. Farah standby nggak ya? Boleh perkenalan dulu mungkin.
Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan tadi dipanggil ya, cuman putus. Oke. Teman-teman. Perkenalkan, saya Farha Konita, panggil Farha, dari Binusian 2023, jurusan Sistem Informasi. Oh, Regional mana dulu? Di Kemanggisan sekarang. Oh, Manggis dulu. Mm-mm. tinggal domisili di Jakarta atau di luar? Di Jakarta, Pak. Sekarang lanjut Jakarta Barat. tinggal sama orang tua di Jakarta Selatan, cuman untuk pekerjaan lanjut di Binus juga, di Kemanggisan. Oh, di Binus. Oh, di Binus. Di mana? Di jurusan atau di mana? Di divisi IT, Pak. Oh, di IT apa? Junior programmer atau Analis. analis? Di bawah siapa? Di bawahnya Parlen. Bukan, Pak Tegar. Oh, Pak Tegar. SSG berapa? Baru SSG 9, Pak, tim project. Oh, iya. Baik. Binusian juga nih. Baik. Ya. Tegar. Baru ya di Binus, di tim IT baru atau? Udah dari 2021 sih, Pak Robi. Oh, Udah lama. alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, Iya, iya. baik. Alhamdulillah ya ada yang nerusin saya di Binus Ya, gampang. dari MT. Dari MT, Pak. Alhamdulillah. Mm. Kalau ya, siap. Syukran loh. Boleh next ke Abror atau Bang Basofi, tafadhol. Udah aman kayaknya tuh Bang Basofi tuh. Saya dulu ya. Nah, sip. Ya, silakan. Tafadhol, Bang. Nama saya Muhammad Rasul Nugra Putra, Pengelola Putra. Saya Binusian 2018. Dulu saya juga di MT Al-Khawarizmi. Sama sekarang kerjanya di BUMN, Bank Mandiri. Oh, Saya sih dulu dari jurusan apa? IT, Pak. Oh, dari IT. Mandiri ya, Mandiri. Oke. Ya, domisili di mana? Di Jakarta, Mas, di Jakarta. Oh, Jakarta tinggal di Selatan. Jakarta ya. Oh, Jaksel nih. Jaksel juga ya. IT Mandiri ya, BUMN. Mantap. Udah lama? Udah lama. Pas lulus 2018. Lulus langsung dapat. Oh, Masya Allah. Berarti udah 6 tahun ya di BUMN. Udah 6 tahun, 5 tahun. Enggak, belum sampai segitu. Baru mau 4 tahun. Baru. Panggilan Mbak Sofi atau panggil Anugrah atau Putra? Putra ya, Putra. Baik. Nggak tahu, Pak. Kalau ke aneh requestnya Mbak Sofi, Pak. Nggak tahu Mbak Sofi dari mana. Iya, makanya tadi Mbak Sofi mana namanya nggak ada Mbak Sofi. Iya, kita juga nggak ngerti, Pak. Iya, baik. Alhamdulillah. Coba. Aulia Abrar ya tinggal. Ya. Syukran, Mas. Syukran di Jakarta ya, Pak Sofi. Iya, terima kasih, Pak. Tafadhol, Bro. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Abrar, Binusian 2019, Teknik Informatika Alam Sutra. Dulu di MT di bagian kaderisasi, Pak. Sama Arafi berarti tadi ya? Itu 19 Iya. jauh. Iya, beda 3 tahun. 2 tahun. Ya, untuk domisili di Tangerang dan Kota apa kesibukan kabupaten? kota, Pak. Kota Tangerang di mana nih? Jangan Di kita Ciledug. Oh, Ciledug. Iya. Saya di Cipondo. Tekan ya. Baik. Untuk kesibukan Kerja di mana? lagi Kerja di cari-cari. BUMN? Enggak, Pak.
lagi Oh, proyek freelance gitu. oh, Sambil pengen nyari opportunity baru paling. freelance apa? IT developer, Iya, website. website. Oh, bisa dong bikin ini ya, web application. Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Siap. Baik, kita ini nih, bisa ngorder nih aplikasi kayaknya nanti. Bisa Pak, jago beliau Pak. Aduh. Dia saya. Baik. Alhamdulillah. Ada lagi Bu? Kita jajakanlah Alia ya. Syukran, Abror. Ya, ini dulu satu angkatan Pak sama aneh Pak. Cuma di timnya Dimas di Alsut. Oh iya. Nah terus ada Lukman. Aman man? Oh nggak bisa open mic ya? Lagi jalan. Oh lagi di jalan. Oke. Siap. Baik. Tafadhol, hati-hati. Boleh tafadhol Pak Robi. Saya kembalikan ke Pak Robi. Baik. Alhamdulillah ya, syukran jazakallah atas perkenalannya. Mudah-mudahan kan jadi ada yang satu kota, ada satu satu kabupaten Tangerang Kota ya. Aulia. Ada yang ternyata satu kerjaan di BINUS, di IT ya, meskipun di IT. Kan senang ya, jadi nanti kita bisa bersama-sama ya. Nah, alhamdulillah semuanya walaupun kita online ya, mudah-mudahan tidak mengurangi engagement kita ya, terutama kita nih sekarang berada di BLPP ya, satu wadah organisasi pasca kampus ya. Jadi kalau di MT kan itu berarti mahasiswa ya. Majelis Taklim itu Al-Khwarizmi itu adalah untuk mahasiswa yang statusnya mahasiswa. Jadi sedangkan yang dulu pernah di MT setelah lulus dan masih ingin melanjutkan, nah kita punya wadahnya yaitu BLPP. Ya, apa sih katanya? BLPP, Hafiz? Bang Adi Pak yang Pak. Lupa sendiri. Anak rekrutmen belakangan. Lembaga Pembinaan dan Pengawasan Pak. Ya, jadi saya juga lupa karena saking panjangnya namanya. Intinya kita semua yang dari MP dulu ya bergabung di BLPP. Tugasnya ngapain? BLPP tugasnya adalah membimbing adik-adik kita yang di MP. Pertanyaan berikutnya, kenapa mesti dibimbing? Perasaan dulu mungkin nggak tahu deh waktu antum semua dulu di kampus mungkin nggak pernah merasakan, atau mungkin ada yang merasakan juga gitu ya. Dulu perasaan nggak ada BLPP, nah sekarang. Nah, fungsi BLPP ini adalah membimbing adik-adik di kampus ya, adik-adik MT di kampus. Tentu bimbingannya tidak direct ya. Karena di BINUS itu tidak mengenal atau tidak mengizinkan alumni direct ya, langsung secara langsung membimbing adik-adiknya. Namun secara umum ya di kampus itu di semua UKM ya, karena dulu saya juga membina organisasi kemahasiswaan ya di SCDC, mungkin semuanya tahu SCDC. Nah itu saya kan sebagai manajer. Nah itu hampir seluruh unit kegiatan mahasiswa UKM atau HMJ pasti ya mendapatkan perhatian ya dari kakak-kakak seniornya yang udah lulus, apapun namanya. Karena kalau direct nanti jadi aneh. Nah, pun begitu di BLPP, kita ini tidak direct ya. Kita tidak direct langsung alumni ya, MT. Ya, kita mencoba untuk memberikan arahan secara indirect. Tentu ada pertanyaan ini yang mau saya share dan mungkin nanti kita bisa diskusikan nih. Kenapa sih setelah lulus kita masih dalam tanda petik ya,
dalam tanda petik masih harus mengeluarkan, mencurahkan tenaga, pikiran kita gitu ya. Bahkan juga mungkin juga uang gitu ya, kalau nanti ada pertemuan-pertemuan kita harus hadir ya. Itu di BLPP ini. Nah, saya nggak tahu ya, setiap yang pasti para ulama itu sudah menuliskan mungkin bisa dibantu host Hafiz. Baik, para ulama kita ya membukukan misalnya Imam An-Nawawi ya. Imam An-Nawawi itu menuliskan di dalam beberapa kitabnya itu hadis tentang niat, ditempatkan di bab pertama, Innamal a'malu binniyat, hadis yang sangat populer. Innamal a'malu, segala sesuatu itu tergantung atau berangkat dari niat. Ini tidak terlepas dari bergabungnya atau hadirnya kita di dalam BLPP. Itu juga kembali kepada itu ya, kembali kepada niat. Apa niat kita gitu berada di dalam BLPP atau di dalam lembaga pasca kampus ini gitu. Karena kalau sampai salah niatnya, nah kita khawatir kita pertama tidak mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala ya, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita hanya mendapatkan apa yang memang kita niatkan itu, bagaimana di dalam sambungan hadisnya ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa gitu kan. Jadi kalian akan mendapatkan apa yang kalian niatkan itu. Ya, barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan dapatkan Allah dan Rasulnya. Tapi kalau dia berhijrah karena yang lain, maka dia juga dapatkan yang lain. Nah, bergabungnya kita di BLPP mesti pertama kita kembalikan niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun itu saya ingin mengajak kita berpikir atau kita merenungkan untuk apa sih kita aktif nanti atau kita berada di BLPP memberikan arahan kepada adik-adik kita di mungkin kita bisa ambil perumpamaan ya, kita bisa ambil contoh juga para pejuang atau para tokoh ya di dalam kemerdekaan atau di dalam memperjuangkan negara ini. Macam-macam motivasi mereka bergabung di dalam lembaga-lembaga atau pergerakan. Motivasinya lain macam-macam. Ada yang motivasinya ingin mendapatkan posisi. Ya, motivasinya ingin mendapatkan posisi. Jadi dia ingin kalau dia aktif, bersuara, tampil terus gitu ya. Maka nanti dia akan mendapatkan panggung ketika Indonesia merdeka. Mendapatkan tempat, mendapatkan posisi. Ada niatnya begitu. Ada yang niatnya seperti itu. Ada yang niatnya ingin mendapatkan keuntungan aja. Karena kalau dia sering tampil ke panggung-panggung gitu ya, sering berkiprah, maka nanti saluran-saluran bantuan ya itu akan melalui dia. Nah, kalau melalui dia akan mendapatkan kecipratan dana. Jadi motivasinya uang, motivasinya material. Tadi ada yang motivasinya status. Atau mungkin ada yang motivasinya lain lagi. Motivasinya ya ikut temennya aja gitu. Ikut temennya misalnya gitu. Belajar. Ya sudah. Cuman ikut-ikutan aja. Daripada nganggur. Tapi ada juga mungkin yang memang niatnya benar, lurus. Ya. Ingin bangsa ini maju, bangsa ini merdeka. Ya, terus kemudian mengorbankan bahkan jiwanya gitu untuk kemajuan bangsa ini dan tidak mengharapkan yang lain. Nah, ini kayaknya utopis atau mungkin kayaknya
epic banget gitu ya. Ini keren banget orang. Tapi itu nggak sedikit. Di zaman kemerdekaan dulu tuh orang-orang seperti ini nggak sedikit, banyak sekali jumlahnya. Mungkin kalau kita ingat peristiwa ketika meletupnya perang Surabaya di Surabaya itu ya, Bung Tomo itu itu luar biasa, itu nggak sedikit yang meninggal, dan hampir di seluruh Indonesia seperti itu. Dan mereka kalau ditanya nggak mengharapkan apa-apa, cuma mengharapkan kebaikan bagi bangsanya, bagi keturunannya kelak, itu aja. Ya. Cuma mengharapkan bangsanya nggak terjajah lagi dan anak keturunannya kemudian hari itu bisa hidup sejahtera. Nah, saya berpikir ya, kita berada di BLPP ini nanti, ya kita membimbing adik-adik kelas kita, itu motivasinya apa? Apakah motivasinya ingin dapatkan nama? Bisa juga ya, dikenal gitu. Atau kita ingin mendapatkan yang lain-lain. Nah, kita perlu bertanya seperti itu. Nah, kalau boleh berbagi, dan mudah-mudahan kita semua istiqomah, diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tetap berada di niat yang lurus, ya. Maka keinginan kita cuma satu. Ya, ketika kita membimbing adik-adik kita, itu keinginan cuma satu, agar adik-adik kita itu pertama bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Satu. Kalau dia menjalankan tugasnya dengan baik, maka yang efeknya atau dampaknya, manfaatnya adalah umat Islam di Binus, Muslim di Binus, itu bisa dilayani dengan baik. Ya kan? Karena program MT itu notabene adalah program pelayanan kepada umat, ya kan? Sholat Jumat dan yang lain-lain itu ya, PHBI. Itu adalah program-program keumatan. Jadi kalau mereka bisa perform dengan baik, maka insya Allah umat Islam, sivitas Muslim di Binus juga bisa dilayani dengan baik. Terus kemudian yang ketiga, kita tentu juga ingin bukan semata-mata menjalankan program aja gitu ya. Programnya jalan, umat Islamnya terlayani dengan baik di Binus, bukan cuma itu, tetapi secara individu, secara personal kita itu juga terbangun keislaman, ya. Jadi pribadi-pribadi Muslim yang utuh gitu ya. Jadi bukan pribadi-pribadi Muslim yang egois dan seterusnya. Nah, jadi kita nanti ada di BLPP diharapkan memunculkan niat seperti itu ya. Jadi niat kita untuk mengarahkan adik-adik kita dapat menjalankan program dengan baik, satu. Ya, yang kedua, supaya umat Islam ya, sivitas Muslim di Binus bisa dilayani dengan baik. Yang ketiga, ya, pribadi atau kapasitas diri kita sebagai umat Islam ya, sebagai Muslim itu juga bisa terasah, ya, bisa terbentuk dengan baik. Ya, karena kata Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Jadi ketika kita bisa membimbing adik-adik kita bisa menjalankan programnya, itu kan berarti kemanfaatannya luar biasa. Dan itu boleh jadi menjadi salah satu amal yang tidak putus setelah kita meninggal. Ya, kan semua terputus di dalam riwayat ya. Semuanya itu setelah anak Adam itu meninggal, semuanya terputus kecuali 3 hal. Yang pertama adalah amal jariah, yang kedua adalah ilmu bermanfaat, yang ketiga adalah anak yang soleh dan soleha yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Nah, konteks kita membimbing atau kita berada di dalam BLPP adalah yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Kita pernah di MT dulu, punya pengalaman, lalu sekarang kita membagi pengalaman itu kepada adik-adik kita di MT untuk supaya adik-adik kita perform gitu ya. Dan kalau itu perform, maka dirasakan oleh umat Islam, maka umat Islam bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Nah, itu luar biasa ya. Kalau itu bisa jadi amal jariah yang tidak terputus setelah kita
bisa meninggal itu luar biasa. Apalagi kalau amal jariahnya lebih dikonkretkan lagi, bukan cuma untuk misalnya sekedar umat Islam sholat Jumatnya nyaman gitu. Itu sih bagus ya, itu udah bagus. Tapi misalnya kita membimbing adik-adik kita nih supaya lebih konkret lagi. Saya teringat ada seorang ustadz cerita ya. Jadi yang namanya kegiatan dakwah di kampus itu yang progresif. Itu adalah dia punya ukuran-ukuran yang definitif. Kalau kita kerja, ini kan semua udah kerja ya pasti. Ada nggak tempat kerjanya yang pakai KPI, Key Performance Indicator? Nah, Putra di BINUS kan pasti punya. Saya punya KPI kan? Ya kan? Tadi yang Farha juga di BINUS ya, pasti punya KPI kan, Key Performance Indicator. Nah, tujuannya apa tuh KPI? KPI itu kan tujuannya supaya kita bisa ngukur. Bener nggak kita bilang nih kita kerja bagus, ukurannya apa bagus? Gitu kan? Ukurannya apa bagus itu? Nah, kita yang udah kerja, yang kita punya pengalaman nih kalau di dunia kerja tuh, mau dibilang bagus ada ukurannya. Nah, maka hal-hal seperti itu juga nanti yang kita inginkan kita bisa bagi tuh ke adik-adik kita. Tapi tentu dengan proporsinya yang yang baik ya. Jangan sampai adik-adik kita nanti stres. Tapi paling nggak kita bisa bimbing ya. Kita bisa arahkan MT, Majelis Taklim. Kita bilang nih MT itu bagus gitu ya. MT itu programnya bagus. Nah, bagus itu kan perlu indikator. Perlu indikasi definitif gitu. Bagus itu apa sih? Kalau misalnya kita bilang sholat Jumat berjalan dengan baik gitu ya setiap pekan, apakah itu sudah bagus? Nah, apakah ada yang lebih bagus lagi selain itu? Nah, itu kan kita harus kejar ya. Dan Islam mengajarkan kita tentang dalam salah satu pilarnya ya, salah satu pilar dari Islam itu kan ada 3 pilar utama. Ya, akidah, syariah, dan satu lagi tentang akhlak. Ya. Akhlak itu, akidah itu diwakili oleh rukun iman ya. Syariat itu nanti oleh rukun Islam. Lalu kemudian akhlak itu oleh ihsan. Ya, itu yang ditanya ke Rasul. Dan itu kalau agama kita pengen dipersaripatinya, ya rumpun utamanya itu cuma 3 itu. Akidah, syariat, dan akhlak. Udah 3 itu. Ya, jadi nanti cabangnya banyak. Cabang-cabangnya banyak. Nah, kalau kita bicara akhlak, kalau kita bicara ihsan, profesional ya, seringkali juga dikatakan profesional, itu kan dia dari waktu ke waktu baik terus, tambah baik ya, tambah baik. Jadi misalnya kita dulu sholat bolong-bolong gitu ya. Apakah ada yang lebih baik? Oh ada, bolong-bolongnya udah nggak bolong lagi, sholatnya dijalanin. Terus apakah itu udah cukup? Oh belum, tambahin lagi apa? Tepat waktu misalnya. Oh tambahin lagi apa? Tambahin lagi terus begitu. Jadi ada dari waktu ke waktu menunjukkan yang baik. Nah, adanya BLPT itu mengharapkan atau dulu diharapkan kita itu bisa mengarahkan majelis taklim dari waktu ke waktu di kampus ya. Itu makin bagus, performa melayani umatnya makin bagus. Bukan cuma sholat Jumat, tadi sekali lagi ya, sholat Jumatnya bagus, tapi apakah misalnya kurikulum khutbahnya gitu ya. Kurikulum khutbahnya. Jadi khutbah itu punya kurikulum, karena yang biasanya yang sholat Jumat itu orang-orang yang tetap gitu ya, orang-orang tetap pertama karyawan satu, terus kemudian mahasiswa yang dapat jadwal hari Jumat, dan itu satu semester kan jadwalnya nggak berubah. Nah artinya kalau khutbah Jumatnya punya kurikulum, maka insya Allah mudah-mudahan dia bisa membentuk orang yang yang sholat Jumat ya, datang sholat Jumat. Misalnya itu. Atau yang kedua bukan itu ya, misalnya kita mendata nih. Ini keinginan saya sejak lama sih ya, cuman belum terrealisasi. Misalnya kita mendata. Di BINUS itu berapa banyak sih mahasiswa baru ya yang nggak bisa baca Quran, belum bisa baca Quran. Nah itu didata. Lalu kemudian KPI kita nih MT itu dikatakan bagus kalau misalnya setengah dari mahasiswa baru yang nggak bisa baca Quran, belum bisa baca Quran, pas lulus misalnya bisa baca Quran. Misalnya. Nah itu kan menurut saya itu jauh
ada perbaikan nih. Jadi kita coba bulan ini, tapi kita bisa melakukan perbaikan. Mungkin kalau 50% kebesaran, ya udah di 10% gitu, bisa nggak? Misalnya kita data mahasiswa baru, biasanya kan ada expo tuh ya, ada expo mahasiswa baru tuh. Nah, MT tuh kita arahin, coba disurvei, ya, atau di sensus satu-satu gitu. Tanyain, kita baca Quran nggak? Udah baca Qurannya gimana levelnya? Nah, butuh bimbingan nggak? Nah, gitu ya misalnya. Nah, dari situ kita tahu berapa persen yang udah lancar, berapa persen yang masih levelnya mungkin setengah, berapa persen yang masih belum bisa. Nah, coba dari situ MT bikin KPI. Oh, udah deh, oke. Yang belum bisa nih 10% jadi bisa. Yang udah setengah lancar, 10% jadi lancar. Yang udah lancar 10% misalnya, atau 1% lah mungkin yang udah lancar, mungkin agak lebih. 1% bisa menghafal, misalnya ya. Nah, dibuat rencana itu. Nah, adik-adik kita mungkin nggak sampai ke situ mikirnya. Adik-adik kita ya, nggak sampai situ. Ya, karena mereka masih, ya levelnya masih sekolah. Kita yang udah kerja, kita yang udah punya pengalaman, experience, nah kita bisa ngasih inputan seperti itu. Lalu, sambil kita belajar bagaimana mendelivernya secara smooth ya. Nah, itu challenge-nya. Challenge kita itu adalah bagaimana mendeliver tantangan tadi atau program tadi itu secara smooth ya. Supaya adik-adik kita bisa jalan dengan baik. Mereka ngerti maksudnya apa. Jadi bukan nanti mereka jalanin cuma as usual aja gitu. Business as usual ya. Tapi mereka jalanin dengan baik. Nah, itu challenge buat kita, BLPT. Jadi BLPT bagaimana bisa mendeliver kegiatan ini dengan baik. Nah, kembali lagi ya, buat apa sih kita susah begitu mikirin kayak gitu? Kembali lagi, karena kita ingin kebaikan. Kita ingin semua yang di BINUS, ya, dan bayangin kalau semua kampus punya seperti BLPP ya, alumninya, ada lembaga yang bisa menampung, dan saya pikir pasti ada. Itu mikirkan itu semua, bayangin ya, setiap kampus itu memproduksi setiap tahun berapa ribu orang. Nah, dari sekian ribu orang itu misalnya bisa bacaan Qurannya diperbaiki, wawasan keislamannya diperbaiki. Ya itu insya Allah punya dampak nanti kepada bangsa ini juga. Gitu ya. Bukan cuma sekedar cerdas, pinter dari sisi akademis, ya, tapi juga secara spiritual, secara keislaman juga bagus. Itu yang kita harapkan. Jadi, karena kalau kita nggak berbuat apa-apa, ya maka dunia ini juga akan, atau bangsa ini minimal Indonesia jadi rusak. Nah, jadi ikhwan fillah rahimahullah, adanya kita di BPP seperti itu. Ya. Maka nanti saya menyambut baik sih kalau ada pertemuan-pertemuan rutin untuk kita diskusi gitu ya. Kita punya usulan apa gitu ya untuk umat di BINUS. Nah, itu kita coba formulasikan. Nah, memformulasikan lalu kemudian menurunkannya gimana nih yang bagus gitu ya. Membimbingnya seperti apa nih? Nah, itu mesti kita pikirkan lagi. Itu challenging. Karena makin ke sini kan juga generasi nambah beda ya. Saya nggak tahu nih, yang di sini kan B21, B23, 20. Apakah sama dengan B27, 28? Apa 26, 27 ya? Wah, ada 24 ya. Ada di sini yang berarti dari B18 yang paling senior sampai B24 ya. Saya nggak dihitung ya. Kalau saya dihitung kan lewat semua tuh. Saya B00. Wah. Jadi B18 sampai B24. Pertanyaannya, apakah masih sama antum dengan yang B27 nanti masuk? Karakternya apakah sama gitu ya. Nah, ini kan karena ada beda karakter, maka kita harus tuning lagi ya, harus nyamain lagi langkahnya. Nah, itu jadi itu saja ya, kalau kita rutin tiap pertemuan kita bahas, itu udah menarik. BLPP nggak pernah kekurangan ide gitu untuk kita ngumpul mau ngapain ya. Kita mau umat Islam khususnya di BINUS makin bagus. Syukur malah kalau kita bisa mikirin juga impact-nya kepada dunia akademisnya, itu lebih bagus lagi. Misalnya dari Islamnya lalu kemudian impact-nya kepada akademis juga bagus. Nah, itu luar biasa. Seperti yang saya alami pribadi ya. Saya ngikutin dulu di SMP itu, ikutin Tauhid. Alhamdulillah punya impact, punya dampak yang baik kepada pribadi ya, kepada individu. Pada individu saya ya, kapasitas saya. Nah, mudah-mudahan juga apa yang kita upayakan di BLPT
itu bisa punya itu ya. Nah, punya dampak yang baik. Dan siapa tahu ya nanti keturunan antum ya seperti saya masuk ke BINUS juga gitu misalnya. Nah, BINUSnya udah bagus, jauh lebih bagus. Ya, siapa tahu ya. Nanti kan artinya apa? Artinya keturunan kita itu nanti dapat pembinaan dari orang-orang yang kita sekarang arahin, yang sekarang kita mentoring atau yang sekarang kita bimbing atau yang sekarang kita arahin itu. Betul nggak? Tapi kalau kita cuek aja gitu, BINUSnya jelek gitu, sometimes misalnya someday kita masuk ke BINUS ya anak-anak kita nggak dapetin apa. Nah ini yang kita nggak boleh cuek. Jadi kalau saya terhadap UKM dan HMJ yang umum gitu ya, saya bilang kita harus tetap saya pesannya sama. Kalau ini kan karena di MT ya maka wadahnya adalah jelas keislaman. Tapi kalau di UKM dan HMJ yang umum saya bilang kita harus berbuat sesuatu nih untuk generasi-generasi setelah kita gitu, berbuat kebaikan. Pesannya masih sama, cuman memang nggak bisa spesifik Islam karena campur-campur. Nah, sampai mungkin ada yang muak juga ya. Pak Robi ngomongnya bolak-balik buat bangsa, buat negara, buat bangsa. Terus saya bilang, saya kalau nggak ngomong gitu nanti saya kan akan tua di sini, juga mungkin akan meninggal di sini. Anak-anak saya juga nanti akan kerja di sini. Kalau saya nggak perbaiki sekarang atau saya nggak menjaga tetap baik sekarang, ya nanti kemudian keturunan saya udah tua gitu, saya pengen ngurus. Jadi ya boleh kalian mungkin boleh muak gitu ya, boleh kayaknya ngomong begitu tuh. Tapi faktanya begitu. Kalau kita nggak siapkan lingkungan kita baik, ya sometimes kita sendiri yang kena getah. Kita cuek gitu ya, kita abai. Suatu saat mungkin kita sendiri yang akan kena masalah itu. Kayak misalnya mungkin contoh sederhana lah. Kita misalnya dari rumah keluar nih jalan, lihat ada paku gitu ya. Di jalan ada paku, kita cuekin aja. Paku itu, yang penting saya tahu deh saya nggak kena nih bannya. Alhamdulillah kita nggak kena jalan. Tiba-tiba adik kita atau mungkin orang tua kita malah kena paku itu karena kita cuekin. Mestinya kan pakunya diambil, dibuang di tempat yang tidak membahayakan orang lain. Karena mungkin kita cuek, ya kita anggap diri kita aman, nggak kena. Tapi ternyata adik kita atau siapa kita gitu setelah itu keluar malah kena pakunya gitu. Nah itu hal yang sederhana ya dalam jadi kita nggak bisa cuek. Kita yang ngerti, kita yang paham, kita yang sudah duluan menerima bimbingan gitu. Mungkin kita juga bisa melanjutkan untuk mengarahkan, membimbing adik-adik kita di MT khususnya kalau di BLPP ya, agar bisa terus-menerus dari waktu ke waktu menjadi baik. Nah ini tentu menuntut konsekuensi nanti waktu gitu, menuntut konsekuensi tenaga. Ya ketika kita mungkin merasa berat, ya ingat kembali tujuan kita berada di sini untuk apa. Makanya tadi pesan atau yang saya bisa bagi adalah kembalikan niatnya untuk apa gitu. Innamal a'malu binniyat. Niat kita ini untuk apa? Kalau niat kita lurus, insya Allah kita kuat. Ya. Kalau niat kita lurus, niatnya lillah, ya ibadah dan ingin membuat yang terbaik karena kita juga pengen menjadi manusia yang terbaik. Ya. Khairun nas anfa'uhum linnas tadi. Ya maka insya Allah kita semangat. Masalah waktu 2 jam atau mungkin 3 jam kita korbankan dalam sebulan untuk bertemu, untuk berdiskusi, ya itu mungkin nggak jadi soal gitu ya. Tapi kalau kita niatnya mungkin nggak lurus ya, atau mungkin ada niat-niat yang bengkok, ya jadi berat. Terutama apa yang kita niatkan di awal untuk apa, terus nggak ada, pasti kita juga jadi berat. Tapi insya Allah kalau kita punya niat yang lurus, insya Allah kita bisa terus bersemangat menjalankan apa yang kita niatkan di awal itu. Mungkin itu ya dari saya, dan kalau boleh sih kita diskusi saja gitu ya, diskusi lebih banyak. Itu tadi pengantar ya terkait dengan kita berada di BLPP. Kalau ada yang mau didiskusikan tentang BLPP, silakan ya, mungkin nanti kita bisa tanya jawab. Itu dulu mungkin ya, Hafiz, saya kembalikan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Robi atas penyampaian materinya ya dan insight yang mungkin pernah kita dengar, tapi kita alhamdulillah di reminder lagi sama Pak Robi betapa tujuan kita di sini sebenarnya
buat membina adik-adik kita ya, buat kemajuan di BINUS, buat kemajuan bangsa ya dalam skala luas. Banyak banget aspek-aspek yang sebenarnya bisa kita perjuangkan ya dalam tanda kutip, tentunya dalam skala kecil di MTH Unsur ini dulu. Oke, dari penyampaian materi yang tadi dari Pak Robi, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya atau mungkin punya beberapa case yang mau disampaikan ya buat kita bisa diskusi. Mumpung Pak Robinya masih ada. Oh boleh, Taufik. Ya, Udah diskusi aja, jangan tanya ya. Jangan bertanya kayak materi berat tadi. gitu, materi. Oke, Afdol, silakan. Bismillah. Izin Pak dan teman-teman, mungkin sebelum ingin bertanya, mungkin ingin berbagi case atau mungkin curhat istilahnya ya. Nah, jadi sebagai mungkin Binusian 20 dan juga pernah menjabat juga sebagai Ketua Divisi CR, ingin mungkin berbagi pengalaman dan juga sebelumnya kan pernah ke Jakarta gitu beberapa kali dan juga pernah cerita-cerita dengan mungkin alumni-alumni atau mungkin dengan anak MT yang sekarang dan juga anak beberapa yang lain, ada beberapa kendala-kendala terutama dalam CR sendiri. Nah, dari situ tergerak rasanya untuk ikut dalam kegiatan ini dan BPW ini agar bisa membenahi dan juga agar bisa berkembang untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Mungkin salah satu hal yang mungkin agak sedikit sedihnya gitu, bagaimana mungkin dalam kegiatan yang terutama Jumatnya mungkin sejak COVID dan sebagainya dikurang maksimal, ada penurunan mungkin dalam segi pelaksanaannya. Juga pernah dengar cerita mungkin ada dalam anak-anaknya mungkin tidak bisa azan dan sebagainya, atau mungkin ketika tidak ada ustadz sulit untuk mencari pengganti atau tidak ada yang bisa untuk memberikan ceramah atau khutbah sehingga itu menjadi kewalahan dalam melaksanakan khutbahnya. Jadi itu menjadi menjadi bagian penting mungkin yang harus mungkin dibenahi. Jadi bagaimana bisa memberikan bekal untuk anak-anak itu, mungkin bisa bekal untuk dia khutbahnya atau mungkin dalam segi azannya, iqomahnya sehingga mereka tidak saling menunjuk atau melempar orang lain untuk maju gitu. Karena kan sayang kita sebagai NMT malah menunjuk jemaah atau dosen-dosen lain, sedangkan kita diamanahkan untuk bertugas melayani umat itu sendiri. Tapi kita tidak maksimal dalam melayani umat, itu yang disedihkan gitu. Jadi mungkin masih banyak hal-hal lain mungkin yang dibenahi, tapi yang fokus untuk sekarang mungkin lebih pada kegiatan Jumatnya mungkin, baik dari ustadznya mungkin atau materinya apa yang bagus disampaikan, atau dari anak-anaknya, atau dari ustadznya, atau pelaksanaan lainnya, atau keuangannya mungkin lebih ke situ sih. Kemudian pertanyaannya mungkin dari banyak mungkin kendala-kendala, mungkin ada dari divisi CR, divisi media, atau divisi lain, dari mana bagusnya kita sebagai alumni untuk mulai melangkah atau membenah, dari langkah apa awal yang pertama kali yang harus kita benahi terlebih dahulu gitu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi mungkin? Ada lagi dari teman-teman. Ya, saya baru ingat ya. Case untuk saya baru sadar ini, kita itu di ketika antum ya di 23 19 19 mungkin berinteraksi ya, 23 21 22 20 mungkin kita kepotong sama COVID, pernah kepotong COVID, jadi nggak pertemuan, nggak maksimal juga. Baik, mungkin ada yang lain itu yang juga kalau ya. Kalau nggak ada, mungkin sambil ini ya, boleh mungkin nanti gini. Jadi di BLPP, kalau saya juga ada divisi-divisi atau ada paling nggak ada pembagian tugas. Ada yang mengarah kepada kaderisasi regenerasinya. Terus mungkin ada juga yang ke kegiatan-kegiatannya. Nah tadi yang di-mention oleh Pak Taufik bagus ya. Dan memang itu yang saya rasakan karena saya kan juga sholat Jumat ini ya. Jadi yang juga kondisi lain ini ya, menyambung apa yang disampaikan oleh Taufik. Jadi sebenarnya di BINUS itu ada banyak alumni santri ya, dari pesantren-pesantren yang artinya kalau dia dari pesantren sih, kalau masalah azan, masalah MC itu nggak jadi soal. Cuma persoalannya adalah mereka yang dari pesantren itu nggak bergabung ke MT. Nah itu jadi masalah. Jadi mereka yang dari pesantren itu malah lari ya, gabungnya ke BNCC, BNIC,
Ya pokoknya yang anu lah, yang mungkin mereka juga merasa udahlah agama udah cukup kan di pesantren gitu, udah dari SD IT pesantren masuk SMP SMA terus akhirnya mereka. Nah itu ternyata, nah ini juga fakta menarik ya, kepengurusan MT yang sekarang B26 ya, B26 itu alhamdulillah ya, ketua MT-nya, ketua umumnya itu dari pesantren, ketua regional Kemanggis dari pesantren. Nah ini sebenarnya wah saya bilang waduh ini bagus nih, coba tuh bisa nggak ya, kan dari pesantren ini kan masih banyak yang lain dari pesantren nggak tergabung ke MT. Nah saya mengingatkan mungkin karena MT terlalu apa ya, mungkin eksklusif sehingga mereka yang dari pesantren menganggapnya aduh masa saya mesti agama lagi gitu ya. Nah mungkin MT jadi tempat yang kayaknya nggak bisa menyalurkan apa keinginan atau mungkin hobi dia yang lain. Nah itu kemarin saya titip pesan karena pengurus MT-nya kebetulan orang pesantren semua ya. Nah, jadi baik yang salafiyah ataupun mungkin yang modern. Jadi coba deh diinikan. Nah itu satu. Tapi kalau di Kemanggisan sendiri ya yang saya base camp-nya di situ ya kebetulan ketua regionalnya kan pesantren tadi ya. Jadi MC juga dari dia, Ajan. Ya alhamdulillah sih so far so good ya. Cuman dari kampus yang lain saya belum pernah ini kan. Nah tapi betul ini jadi hal-hal yang kecil namun jadi perhatian yang serius gitu ya. Kalau mahasiswa Ajan nggak enak tuh kan langsung yang kena MT-nya ya, bukan siapa-siapa, MT-nya langsung kena nih, kok MT begini ya ajannya, padahal boleh jadi bukan MT, tapi karena mahasiswa yang ajan. Atau yang kedua dari cara berpakaian ya, kadang-kadang nggak apa ya, karena mungkin mahasiswa ya pakai kaos, pakai celana terus jadi MC, nah itu juga jadi problem itu. Jadi kadang-kadang karyawan suka ada yang matanya terganggu gitu, ini kok apa MC-nya jadi kayak kurang sopan gitu ya. Padahal nggak ada maksud lain. Kalau anak-anak MT ya udah jalanin tugasnya karena dia kan kuliah atau apa. Nggak ada maksud lain. Cuman bagi karyawan yang udah sepuh-sepuh merasa kurang asan gitu, kurang sopan. Nah itu mungkin perlu training, perlu bimbingan dari kita ya. Nah kalau khutbah kan seringkali kita nih kerjasama sama pihak luar. Nah kemarin itu juga sudah diarahkan, saya udah bicara, nah tapi sekali lagi mungkin memang butuh bantuan nih dari teman-teman yang lebih muda mungkin ya di BLPP, secara usia nggak jauh sama mereka. Jadi khutbah itu di internal BINUS itu nggak kurang. Jadi ada profesor, ada doktor, yang muslim gitu ya. Nah, mereka secara kapasitas keilmuan tuh cukup. Cuman mereka nggak bisa pembukaan aja, pembukaan khutbah itu gimana, mereka nggak ngerti. Nah, saya udah berinisiasi, coba kita kumpulin doktor dan profesor yang ada di BINUS. Nah, terus kita berikan daurah khutbah. Ya, daurah untuk menjadi khotib. Itu kan cuma butuh sentuhan sedikit aja, membuka dan doa aja gitu. Selebihnya konten sih mereka coba minimal pesan sesuai dengan keilmuannya. Mereka udah bisa gitu, profesor manajemennya pasti dia harus pesan keilmuannya itu kan. Dan udah pasti Islam akan disinggung di situ. Kalau yang profesornya di bidang teknik ya pasti akan ngomongin masalah itu. Jadi dokter di bidang hukum ya pasti ngomong itu. Jadi maksud saya tinggal ngadain aja nih. Nah itu yang belum terrealisir juga. Mungkin bisa salah satu jadi agenda BLPP untuk membimbing adik-adik kita. Jadi seringkali gini, kalau kita ngomongin ide ke teman-teman di MT itu mereka bingung jalaninya. Jadi mungkin ya, jadi ketika saya kasih ide gini, itu mereka bingung mulai dari mana ya, gimana caranya ya, gitu. Itu yang kayaknya ya saya merasa seperti itu. Dan mereka sendiri, kalau ke saya mungkin kejauhan kali ya. Maksudnya kejauhan tuh agak sungkan. Jadi kayak diskusi yang bapaknya kan. Jadi kayaknya agak gimana gitu ya. Nah mungkin kalau diskusinya sama antum lebih ini, atau mungkin personal, kita kasih nomor personal nih, kontak person. Coba antum kalau butuh ini bimbingan, call aja, nggak usah sungkan gitu. Nah kalau saya kan mungkin satu tadi ya secara ini udah jauh. Yang kedua mungkin juga nggak bisa terus-terusan membersamai mereka karena di kampus juga ada tugas-tugas yang lain. Nah itu sih. Tapi ide sering saya kasih ide ya, nggak kurang.
Bahkan setiap kepengurusan kalau saya diundang, saya datang, pasti saya sampaikan. Nah, cuman eksekusinya di lapangan, kadang-kadang mereka bingung. Ini eksekusinya mulai dari mana ya? Gitu. Dulu pernah, saya mungkin di zamannya Hafiz atau di zamannya setelahnya, saya juga pernah mendeliver, coba deh kita bisa nggak kasih beasiswa kepada salah seorang Hafiz masuk BINUS. Ini nggak kurang kan ribuan Hafiz diluluskan dari pesantren itu dan nggak bisa kuliah di tempat yang bagus ya. Nah, kita anggap kan BINUS ini salah satu perguruan tinggi yang bagus. Ya, swasta itu nomor 1 di Indonesia. Nah, kita pengen bisa nggak ya ada Hafiz atau Hafizoh gitu ya. Kita kasih beasiswa, MT kasih beasiswa ya, MT kasih beasiswa, masuk 1 orang aja. Lalu kemudian kita pesan dia, atau tugasnya cuma belajar dan membimbing baca Quran buat mahasiswa yang lain, gitu udah. Tugasan itu cuma itu aja nih, pokok belajar dan mengajarkan Al-Quran kepada mahasiswa yang lain. Dan titip pesan, kalau bisa lulus menjadi lulusan terbaik, supaya itu mengangkat derajat Islam ya, lulusan terbaik, Al-Hafiz, gitu ya, hafal 30 juz. Itu luar biasa tuh. Cuma lagi-lagi eksekusinya nggak bisa dilakukan gitu ya, anak-anak MTJ bingung mulai dari mana nih gitu ya. Nah, sementara saya nggak bisa direct, tadi ingat ya, kita nggak bisa direct ya, karena kan kepengurusannya di mahasiswa. Nah, itu dari zamannya Ali ya, Ali itu binusian 2016 Pak. Ali 2016 ya, berarti 2016 saya pernah itu ya, cuman nggak terrealisasi ya. Mudah-mudahan bisa direalisasikan sekarang nih dengan para BLPP yang energik ya, jadi bisa lebih mudah-mudah untuk bisa merealisasikan itu. Bayang nggak kalau kita wisuda lulusan terbaik itu adalah Hafiz atau Hafizah, itu luar biasa lah. Ya, dan itu memang kita desain dari awal gitu, kita memang dan tadi angka yang belum bisa baca Quran turun gitu karena ada orang itu gitu. Udah kita bayarin kosannya deh, kosannya tuh di dekat BINUS, kita bayarin pokok kos di situ. Antum tugasnya tiap hari ada di masjid atau ada di musala bimbing yang belum bisa baca Quran. Nah, itu mimpi ya, mimpi. Mudah-mudahan nanti yang kayak gitu-gitu, tadi khutbah dimulai dari khutbah Jumat, kita bisa. Jadi nanti di BLPP akan ada divisi-divisi, soalnya nanti mungkin siapa Hafiz atau Dimas saya jelasin nih, divisi-divisi apa aja, tugasnya apa gitu. Ada penguatan tadi kaderisasi, ada penguatan lembaga atau kegiatan MT. Gitu atau fix. Mudah-mudahan atau bisa dari jauh juga bisa ngasih bimbingan ya kepada adik-adik Zoom gitu. Gitu. Syukran Taufik, Pak Robi atas penjelasan dan diskusinya. Mungkin ada teman-teman yang punya case lain terkait sama MT dan kepengurusannya saat ini mungkin. Oh, Lina atau Makfirah? Mungkin punya, kemarin baru berkunjung ke BINUS. Mungkin bisa kita diskusiin sekalian karena ini udah cakupannya udah BLPP semua. Tafadol mungkin kalau mau disampaikan sekilas. Iya, mungkin Anda mau coba menyampaikan sih. Nanti coba boleh tolong dibantu ya, Makfirah. Boleh, Lin, syukran. Tafadol. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan kemarin sudah coba ngobrol-ngobrol sama Binusian 26 dan tadi juga sudah ngobrol-ngobrol sama aktivis Binusian 27. Sebenarnya untuk insight dari mereka, yang mana dari mereka itu ada keterbatasan nih, Pak Robi dan juga Hafiz serta teman-teman yang lain. Keterbatasannya itu adalah mungkin keterbatasan SDM. Di sini kalau Ana sama Makfira analisa sih sebenarnya lebih ke lebih ke kurangnya mungkin ya kebersamaan antara teman-teman region lainnya gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua mungkin di sini masih banyak yang belum sadar akan
tugas dan tanggung jawab mereka mungkin masing-masing gitu. Jadi merekanya juga belum paham dan sadar sebagai seorang syiar tuh harus apa, sebagai seorang kader tuh harus apa. Karena yang menjadi titik baliknya adalah mungkin tidak ada informasi dari angkatan sebelumnya. Karena pas ngobrol-ngobrol ternyata setelah mereka sertijab itu kebetulan mereka nggak dikasih tahu gitu tugas-tugas dan rinciannya itu seperti apa. Jadi shocknya itu adalah setelah sertijab itu mereka kayak perlahan-lahan ditinggalkan lah ibaratnya. Kalau dulu kan waktu zaman Ana itu setelah sertijab teman-teman pengurus di bawahnya kan kita masih suka komunikasi, masih suka silaturahmi, apakah ada yang bisa dibantu atau enggak, dan setelah sertijab juga kita benar-benar nggak meninggalkan serta-merta gitu aja, kita masih suka bantu-bantu. Ya mungkin itu sih titik balik poinnya kenapa mereka belum sadar akan tugas dan tanggung jawab dari posisi mereka gitu. Itu poin yang kedua, poin yang ketiga. Dan untuk poin yang keempat, sebenarnya kalau insight dari para pengurus sendiri, mereka tuh lebih sendiri-sendiri gitu loh, Pak Robi dan Hafiz. Maksudnya sendiri-sendiri itu dalam arti kata kalau mereka memang sudah mengerjakan apa yang mereka kerjakan, selagi itu dalam jalurnya gitu, dan selagi MT-nya masih ada, menurut mereka itu udah sebuah prestasi bagi mereka gitu. Dan di sini kalau untuk aktivis tadi hasilnya mungkin dari Mahfira bisa dibantu dijelaskan atau mau ada yang ditambahin? Oke, baik. Kalau misalnya tadi sih lebih banyaknya kayak kurang kooperatif gitu ya dari sisi pengurus dan sisi aktivis. Nah, terus juga ya paling sih nambahinnya dikit aja ya, karena mayoritas juga sama seperti itu. Mereka juga belum paham untuk proker-prokernya, terus juga pemilihan divisinya. Jadi lebih kayak dia paham gitu divisi A, divisi B, divisi C. Tapi untuk prokernya tuh masih yang kayak proker yang wajibnya aja gitu. Nah, sedangkan kayak proker misalnya kayak kita ada event misalnya kayak kuis atau kajian rutin Islam, iftar saum sunnah, terus juga di Danus tuh ada acara apa misalnya gitu. Nah, itu tuh dia masih agak rancu gitu, masih agak bingung. Sedangkan kalau misalnya untuk misalnya pembersihan masjid gitu. Nah, karena kekurangan SDM jadi masih dilakukan oleh pihak ikhwannya gitu. Itu sih menurut dari pendapat aktivis ya, karena kan yang saya dapat info itu bahwa aktivis dan maksudnya pengurusnya itu lebih dominan ke para ikhwan dibandingkan para akhwat. Betul. Jadi akhwatnya tuh sekitar 2 ya kalau nggak salah, Mahfira. Sebenarnya di aktivis itu ada 4 tuh. Enggak, maksudnya yang pengurus. Oh, dari sisi pengurusnya ya. Jadi saya pribadi sama Mahfira itu jujur masih agak rancu sih Pak Robi dan Hafiz gitu, dan juga teman-teman lainnya. Gitu, maksudnya masih rancu tuh kita belum dapat insight yang benar-benar insight dari akhwatnya pribadi, karena kita baru hanya mendapat insight itu dari satu orang akhwat untuk segi pengurus ya. Jadi kita masih merasa kurang banget sih untuk insight dari para akhwat gitu. Bahkan yang tadi sempat Mahfira bilang sih, bahwasannya lebih banyak ikhwannya gitu. Sampai bahkan kondisi sekarang ini kalau untuk ngurusin ke kayak perlengkapan dari mukena atau masjid itu kebanyakan juga yang ngurusin memang ikhwannya, bahkan sampai ke
ya kebutuhan perlengkapan istilahnya untuk akhwatnya juga disiapkan atau dilengkapkan sama ihwannya gitu. Gitu sih. Oh ya, sama mau meluruskan aja. Tadi kan ada poin yang mereka ibaratnya di awal tuh belum paham betul ya sama divisi yang mereka jalani gitu ya untuk para pengurus gitu. Tadi kan sempat Aneh bilang bahwasannya Binusian sebelumnya sertijab tapi tidak memberikan detail. Itu malah ada yang bilang tuh kalau mereka tahu kayak seluk-beluknya syiar atau seluk-beluknya kader itu malah dari alumni gitu setelah ngobrol-ngobrol sama alumni. Jadi mereka kayak punya gambaran luasnya itu bahkan dari alumni gitu sih. Iya. Baik. Oh iya, Pak Robi, sorry saya mau sekalian bertanya sih. Sebenarnya ini lebih ke ketakutan pribadi saya aja. Melihat dari apa namanya sisi sekarang di MT sekarang itu kan bisa dibilang minim banget ya Pak Robi, pengurus dan juga aktivisnya. Apakah itu maksudnya akan berdampak ke selanjutnya gitu, teman-teman MT selanjutnya, apakah nanti itu kalau tidak di-maintain dengan baik akan berdampak ke teman-teman MT yang join tuh cuman dikit gitu. Itu sih ketakutan pribadi saya aja sih, Pak Robi. Maksudnya tuh ditutup gitu, UKM-nya bubar gitu. Bukan ditutup. Maksudnya kayak, apakah kalau misalnya sudah mengulir kayak gini, habitnya kayak gini tuh dari misalnya dari turunan dari Binusian 26 ke 27 juga dikit lagi gitu, Pak. Iya, betul. Iya. Karena kan tidak ada maintenance juga kan, Pak. Takutnya gitu. Betul. Baik. Ya, jadi udah belum dari Ulina sama Vira udah? Udah. Nah, terima kasih jadi semuanya. gini, baik, ini insight yang bagus ya buat kita nih, BLPP terutama ya. Jadi kalau melihat kondisi tadi, itu kan kita bisa bayangin bareng-bareng. B21 tadi Taufik, Arofi gitu ya. Itu kan waktu lulus kondisi pandemi ya, mungkin udah di lockdown ya. Jadi terakhir itu ya angkatan yang mungkin Bang Viro tadi, Bang Viro, Urlina gitu kan, nggak bisa menurunkan ilmunya dalam tanda petik ya ke adik-adik itu karena kan kepotong pandemi. Lalu kemudian masuk B2 B25 ya, mulai dari B24 pertama kali itu ya, yang pandemi pertama kali B24. Itu mereka tuh nggak nerima apa-apa tuh, karena kegiatan juga nyaris lumpuh ya di kampus. Itu cuma online semua, kegiatan-kegiatan itu nggak ada yang kegiatan yang ini ya, yang variasinya nggak ada, cuma online aja. B24, 25, 26. Nah, B26 ini kembali udah mulai waktu masuk masih setengah-setengah gitu, tapi 27 itu udah full onsite. 28 nanti itu juga udah full onsite. Cuma problemnya adalah senior mereka B25, 24 itu adalah generasi online. Nah, maka tadi benar, kita nggak bisa ngandelin ke 24 nih, ke 24 atau 25 ya. Mestinya kayaknya mesti loncat malah ke 21, 20, 19. Karena itu yang terakhir yang merasakan onsite. Nah, bisa nggak nih, real, Hafiz tolong di follow up nanti. Bisa nggak kita bikin shadow ya, bikin bayangan. Misalnya sekarang ada divisi apa nih di MT. Nah, kita kolek di BLPP yang pernah di divisi itu. Bisa tadi Atopik di divisi CR. Nah, ketemuin sama divisi CR di MT. Diskusi deh. Apa sih yang dulu pernah dilakukan sebelum pandemi? Nah, sekarang apa yang bisa mereka lakukan? Karena pandemi itu kan kita cuma online aja. Nggak ada kegiatan yang lain. Nggak ada ini, nyaris nggak ada variasi. Nah, generasi-generasi yang di pandemi itu juga memang nggak bisa berbuat banyak. Nah, jadi bisa nggak kita bikin shadow ya, MT. Jadi BLPP itu bikin, kita nanti coba kolek ya di BLPP ini siapa yang dulu pernah ada divisi apa, tapi yang belum pandemi.
Nah, terus kita nanti undang divisi yang sama untuk hearing aja, diskusi apa sih yang dilakukan gitu ya, kesulitannya apa, nanti kita bisa coba bangun ya dari situ, supaya pelan-pelan kita bisa bagi. Jadi kesusahan ini bukan cuma MT ya, yang saya dengar dari UKM-UKM lain juga sama, mereka juga mengalami hal yang sama, bukan cuma di BINUS, malah di kampus lain juga sama. Jadi ada semacam apa, hilang arah gitu, karena waktu pandemi 2,5 tahun itu nyaris memutuskan interaksi dari seniornya ke bawah. Dan kondisi kampus sekarang juga kan berubah ya, dengan adanya kampus Merdeka itu, mahasiswa itu aktif hanya 2,5 tahun, hanya 2 tahun lah minimal yang efektif, 2 tahun awal. Tahun ketiganya mereka harus sudah intensif ya. Di BINUS malah udah jauh-jauh hari sebelum kampus Merdeka kita punya 3+1. Nah, itu yang membuat mahasiswa di semester tahun ketiga itu udah nggak aktif di kampus. Artinya memang terbatas sekali nih, yang dulu pandemi dan tahun 1, tahun 2-nya di kampus. Nah, itu kita ketemuin. Memang kayaknya angkatan-angkatan Raffi, Uhlina, Mafiro itu kayaknya 2019 yang terakhir di kampus. Nah, yang berikutnya itu kayaknya udah pandemi itu generasinya. Potong pandemi maksudnya. Nah, bisa gitu nggak, Hafiz, kita bisa follow up hearing per divisi gitu ya, seolah-olah kita bikin divisi bayangan untuk diskusi. Bisa, insya Allah bisa Pak. Anda juga kepikiran untuk buatkan seperti itu, cuma untuk pengambilan momennya mesti dibicarakan dulu. Nah, dibicarakan ini tadinya nih mau di hari Minggu besok, hari Ahad besok, tanggal 26. Cuma qadarullah karena teman-teman ternyata pada ikut libur juga, jadi ternyata ada yang beberapa balik ke kampung. Jadi kita coba reschedule ke tanggal 2 minggu depan, Juni Pak, 2 minggu lagi. Oh, baik. Ya. Pertemuannya online atau onsite? Onsite Pak. Nanti onsite. rencananya karena Ukhlina sama Mafira itu ditugaskan untuk mereview kondisi di Kemanggisan, BINUS Kemanggisan. Jadi kita coba benahi dulu dari Kemanggisan karena dari regional lain, qadarullah belum ada yang menyampaikan lagi nih problemnya mereka apa. Jadi baru di Kemanggisan aja yang menyampaikan kalau mereka punya kondisi seperti ini, terus orang-orangnya siapa aja yang bisa dihubungi gitu ya. Terus alhamdulillah Lina sama Mafira menyempatkan hadir gitu ya. Terima kasih Lina sama Mafira. Terus ya dari perbincangan itu ya alhamdulillah dapat insight yang seperti ini. Ternyata memang kondisinya cukup kritikal untuk bisa membangun sesuatu sebenarnya. Gitu sih Pak. Jadi coba dibenahi dulu, Anda coba lihat ke sana secara onsite gitu ya. Terus ya coba ngobrol-ngobrol dulu. Karena waktu coba Anda recap ke sebelumnya, itu waktu sertijab mereka ya. Waktu itu kalau nggak salah LDK aktivis deh. LDKA calon aktivis itu dia sekalian sama sertijab. Jadi kebetulan yang datang cuma Banin. Nah, di situ bentuknya simbolis aja lah sertijabnya mereka. Nah, kemudian tapi yang aneh lihat ya, poin plusnya adalah gabungan dari Greater Jakarta itu ya Kemanggisan, Alam Sutera dan Bekasi, alhamdulillah ternyata punya aktivis yang banyak sekali. Jadi waktu itu tembus angka 60 deh kayaknya. 60-70 tuh gabungannya. Jadi rame, dalam satu kelas itu rame dan aneh ngeliatnya oh ternyata kepengurusannya cukup positif ya, cukup mampu untuk menggetar teman-teman. Nah, cuma untuk kondisi saat ini di bulan Mei ini pasca Idul Fitri ya pasca Ramadan kemarin Anda belum sempat tahu lagi bagaimana perkembangannya. Gitu sih Pak. Jadi pengen ngeliat ke sana dulu secara onsite. Oh ini maaf ya, apa nih di kolom chat ya. Afan mau menyampaikan tadi ketika bertemu dengan para aktivis lebih banyak dari divisi CR. Jadi Ana dan Oklina belum dapat insight dari divisi kader dan media. Oke, siap-siap. Syukran, Fir. Ya, atau jadi gini, langkah-langkahnya mungkin misalnya ya, bisa kita bikin grup dulu nggak? Grup per divisi misalnya gitu ya. Grup divisi komunikasi atau grup hearing, apa divisi grup hearing BLPP divisi apa, divisi A dengan
divisi AMT, gitu, divisi B dengan divisi BMT. Gitu. Kita masukin dulu ke situ. Ini untuk apa? Untuk mulai komunikasi, lalu kemudian disepakati waktu mungkin bisa Zoom dulu sebelum kita onsite. Onsite itu kayaknya mungkin pertemuan ini ya untuk bisa ini lebih banyak. Tapi mungkin diawali mesti dengan apa? Tegur sapa dulu mungkin ya, tegur sapa nih siapa, terus kemudian janjian mungkin ketemu online. Nah, terus habis itu baru onsite di kampus. Mungkin bisa bertahap begitu apa pertemuannya, usul ya. Jadi kita kumpulkan nih. Jadi pertama mungkin BLPP kumpulin dulu nih siapa yang dulu pernah di kaderisasi, siapa dulu pernah di media, siapa dulu pernah di PR. Udah bikin grup. Nah nanti kita cari anak MT sekarang pengurusnya atau minta kepada ketua umumnya, kontak personnya. Nah lalu masukin ke divisi yang sesuai. Plek. Nah nanti kita diskusi. Nah janjian mungkin online dulu kalau memang nggak bisa langsung onsite ya. Atau kalau bisa langsung onsite bagus. Karena kita kan diskusinya nih Greater Jakarta misalnya dulu. Itu kan berarti 3 kampus beda-beda. Lokasinya bisa tinggalnya beda-beda juga. Atau mungkin kayak tadi ya, misalnya atau di Sumbar. Di lokasinya nggak di Jakarta. Ya kan? Tapi punya pengalaman siar, ya kan, mau berbagi. Gitu. Nah itu mungkin nggak bisa onsite. Nah jadi mungkin tahapannya itu. MT-nya bikin dulu, BLPP-nya bikin dulu nih, divisi-divisi bayangan. Isinya ada orangnya minimal 2 lah, misalnya 2 atau 3. Nah, terus baru undang adik-adik yang di MT sekarang masuk ke divisi sesuai. Mungkin bisa kayak gitu. Dan Juli ini udah mulai orientasi mahasiswa baru lagi. Iya, Artinya udah mulai expo lagi gitu. Kalau bisa, kita bisa kejar tayang nggak ya bulan Juni paling nggak. Dan setiap divisi udah punya program-program gacoan untuk menyambut adik-adik mahasiswa baru. Kalau enggak, lost lagi nih. Juli gitu. Iya. Saya kebetulan masih ketua orientasi FYP ya, 22 Juli kita udah mulai lagi. OTP yang pertama, beta. Gitu. Juli ya Pak, 22 Juli. Sebenarnya kita 22 Juli. Iya. Fokusnya di 3 itu sih Pak. Memang ada tiga hal ya di 2 bulan ke depan tuh. Bulan Juni Idul Adha, terus kemudian ada teman-teman UAS sama ada PMB itu. Nah, yang Idul Adha nih, contoh nih Idul Adha ya. Ini saya kemarin terpaksa cawe-cawe nih. Terpaksa cawe-cawe. Jadi karena kalau enggak, gini kan, karena Idul Adha itu kan dari kampus akan ngasih sapi ya. Ini contoh aja nih. Contoh cawe-cawe, tapi mudah-mudahan manajer yang nanganin sekarang, yang kalau dulu kan saya manajernya langsung, kalau sekarang kan saya bukan manajernya langsung, jadi mudah-mudahan manajernya nggak tersinggung. Jadi saya cawe-cawe gini, ini kok lama banget sih proposal Idul Adha kenapa nggak masuk? Nah jadi dari Kemanggisan udah masuk duluan. Nah waktu itu saya pesan sama Ubay. Nah ini mungkin ada yang kenal Ubay ya? Iya kenal. Ubay Dila itu B17 ya, Binusyan 17. Dulu wakil ketua MT, wakil wakilnya Ali ya. Atau ketua Bendahara Pak, bendaharanya bendahara MT. Nah, sekarang Ubay itu yang ngelola organisasi kemahasiswaan, section head ya, section head. Nah, saya bilang sama Ubay, bisa nggak dibantu, itu kan Kemanggisan udah masuk. Karena saya tahu masuk dari mana, karena Arifki sebagai ketua regional ketemu di Musola, ngomong. Saya tanya, gimana proposal? Udah Mbak, sekarang udah di SIC. Oh ya udah, saya follow up ya. Nah, ternyata kata Ubay, baru Kemanggisan Pak, Abu Salam Sutra belum, Bekasi belum. Nah, bisa nggak baik kita ngomongin ke MT, itu bisa nggak proposalnya langsung diperbaiki aja, diedit. Anggarannya itu dibuat untuk 3 kampus. Karena kan mintanya nggak mungkin satu-satu. Nah, itu contoh cawe-cawe. Jadi saya harus sampai akhirnya cawe-cawe begitu. Karena kalau nggak, terlambat nih, nanti uang kurbannya nyampainya belakangan. Jadi anak-anak mesti nombokin dulu beli sapi. Nah, gitu kan uangnya nggak kecil ya, 22 juta misalnya kali 3 kampus, 60 juta. Nah, itu kan mesti mintanya jauh-jauh hari. Nah, itu contoh ya, saya akhirnya harus intervensi. Nah, kemarin manajernya bilang, Pak, apa nggak per kampus aja? Saya bilang sama Ubay untuk dibantu, ternyata Ubay ngomong sama manajernya non-muslim. Manajernya, apa istilahnya, Pak, kenapa mesti SIC yang ngurusin? Apa maksudnya, gitulah. Kan saya bilang Ubay kalau dibantu supaya langsung satu kampus saja. Saya bilang karena si manajernya mention acara pasca juga begitu, pasca juga per kampus, mereka minta dari yayasan dana
itu juga akhirnya masing-masing bikin proposal. Jadi bukan dibikinin satu universitas. Nah, cuman ya saya akhirnya ya kilah wakilah ya, saya berkilah. Maksud saya merasionalisasi, saya bilang Idul Adha ini mungkin agak beda dengan Pasca, saya bilang. Karena kalau Idul Adha itu kan sebenarnya BINUS punya kepentingan untuk jejaring sosial dengan masyarakat kita. Jadi ini bukan tugasnya MT doang. Kalau sampai nggak ada tuh Idul Adha, ini yang masalah BINUS, bukan cuma MT-nya. Jadi justru kita harus membantu MT-nya supaya itu bisa jalan. Karena ini sebenarnya BINUS yang punya hajat, cuma dititipkan kepada MT. Jadi jangan kita mindset-nya jangan terbalik. Saya bilang mungkin agak beda dengan Pasca ya. Pasca mungkin apa istilahnya itu kan nggak ada sesuatu yang dibeli segede ini ya. Di Idul Adha itu kan ada sapi yang mesti dibeli, terus ada mustahik yang harus dibagiin. Nah itu kalau sampai telat mintanya, itu program bisa nggak jalan. Nah kalau nggak jalan ya masalah BINUS gitu, bukan MT. Kalau MT sih bisa cuek-cuek aja tuh mahasiswa ya. Cuman gitu. Itu saya rasionalisasi kayak manajernya. Jadi saya bilang ya udah kalau Pasca juga butuh. Pada akhirnya saya bilang kalau Pasca juga butuh di ini kan ya udah Pasca dan Idul Adha tolong di take off. Jadi jangan diserahkan ke masing-masing kampus. Karena nanti kan lucu ya, misalnya Manggisan udah ready nih, minta beli sapi. Nanti seminggu kemudian Alam Sutra minta. Terus seminggu kemudian lagi Bekasi minta. Nah, padahal yang koordinir itu rektorat, direktorat. Nanti kesannya malah nggak bagus. Saya bilang SCDC-nya. Sekarang udah ganti namanya SIC ya. Jadi dulu SCDC. Sekarang namanya jadi SIC. Saya bilang SIC-nya nggak bagus. Karena kok nggak bimbing organisasi ini kok mintanya seminggu minta gitu. Nah, saya waktu itu bilang begitu. Tapi untuk keadilan, ya akhirnya saya bilang kalau Pasca butuh juga di istilahnya diperhatikan begitu, ya monggo silakan aja. Pasca juga jangan satu-satu, bikin aja sekampus kalian. Saya bilang gitu supaya Idul Adha juga bisa dapat perhatian. Nah itu contoh ya kalau nggak lewat lagi. Ini kadang-kadang UBI-nya udah MT gitu ya, saya MT. Kadang-kadang ini juga jadi lama gitu ngurusin proposal Idul Adha. Itu jadi ini aja nah itu kalau boleh tadi bisa kita bikin bayangan shadow, nanti kita diskusi per divisi itu. Baik Pak, insya Allah Pak. Oh Lina, kayaknya mau nanya atau menyampaikan sesuatu mungkin. Tadi udah raisen. Tafadol. Iya, mau menambahkan sih. Kemarin dapat insight juga dari si pengurusnya. Bahwasanya kan kalau PMB itu waktu awal-awal kan para mahasiswa barunya kalau datang ke satu organisasi atau UKM kan mereka scan barcode atau isi formulir kan di Google Form untuk bahan database gitu. Kemarin Ana sempat nanya sih sama mereka terkait sumber daya mereka yang sangat sedikit ini. Ana nanya sama mereka, kalian kalau mau menggait aktivis tuh caranya kayak gimana gitu. Dan mereka menyampaikan ya memang untuk aktivis sendiri ya mereka-mereka yang memang mencari MT gitu. Mencari MT itu dalam arti kata ya mereka yang aktif, mereka yang mau diajak itu yang nantinya akan lanjut ke pengurus gitu. Terus Ana sempat nanya apakah kalian menggunakan database untuk dikontak gitu ataupun di grup lah di woro-woro gitu. Ada satu ucapan dari mereka kalau cara itu sebenarnya cara yang kurang efektif gitu. Jadi mungkin apakah permasalahannya dari mereka nggak ngeworo-woro database yang ada gitu, maka dari itu aktivisnya ataupun calon pengurusnya kurang gitu sih. Itu sebuah tambahan aja. Iya. Jadi betul. Jadi sekarang gini ya, ada penurunan. Saya nggak tahu ya strateginya ini dapat dari mana. Pokoknya gini, kalau bikin kegiatan, cukup bikin caption, bikin flyer, sebarin ke grup WA, selesai. Dan tugas dia udah promosi itu cuma begitu doang kok. Nah tiba-tiba hari nih, contoh ya misalnya ngopi,
dulu kan ada ya acara ngobrol pemikiran Islam. Benar, Pak. Bikin flyer, bikin caption, sebarin ke grup media sosial, terus habis itu berdoa. Berdoa nanti hadiah yang datang banyak. Ternyata yang datang cuma 3, 5. Ya kan? Coba kalau bikin acara jangan sih datang cuma ini kayaknya apa ya, something wrong deh. Kayaknya nggak bisa begini terus ya. Kayaknya nggak, mereka bayangin itu udah selesai. Padahal kan nggak, mestinya di-blast, lalu kemudian dibikin sesuatu konfirmasikan, misalnya ya, yang berminat tolong isi konfirmasi. Dari situ kan kita tahu ya, setelah kita blast seminggu kemudian kita cek, yang mau konfirmasi baru 5 ini. Apakah itu artinya yang berminat cuma 5 atau gimana? Nah kan mesti bikin strategi lain. Nah contoh-contoh kayak gini nih, yang nanti mereka harus kita ajarin. Kita harus ajarin. Nah ini bagaimana cara kita untuk bisa mendapatkan atensi dari para anggota. Setuju saya, itu yang terjadi dan kayaknya udah agak. Jadi mereka merasa cukup dengan bikin poster, bikin flyer, bikin caption, sebarin cukup. Padahal harusnya ada teknik lain untuk bisa memastikan. Nah apalagi nanti biasanya nih di dalam expo itu MT kayak pasrah aja gitu, yang datang cuma segitu ya udah. Padahal betul, kan padahal agama kerohanian itu kan enabler ya. Semua mahasiswa itu pasti punya identitas agamanya gitu. Nah paling enggak harusnya ya yang muslim itu paling enggak datang gitu. Paling enggak misalnya ke musola kan, paling enggak sholat gitu. Nah yang sholat aja deh misalnya kita suruh kayak gitu. Jangan pasrah bikin booth, ya dikunjungin syukur, nggak dikunjungin udah. Itu yang sekarang saya lihat gitu ya. Jadi ya cuma dapat 70, bayangin mahasiswa muslim di BINUS sekarang yang masuk BINUS itu 50%. Jadi persentase itu paling besar sekarang umat Islam di BINUS ya, karena setiap tahun itu hampir 50%. Yang masuk BINUS itu 10.000 orang, itu berarti 5.000 muslim. Masa yang daftar MT 70 orang gitu, itu berapa persennya ya? Ya karena caranya pasif nunggu aja yang datang, ya udah itu yang nah itu yang nanti dengan hearing kita BLPP coba kita ajak mereka untuk bisa lebih ekspansif lagi ya. Karena tadi keberadaan kita itu MT itu kan untuk melayani umat. Itu sih bagus ya Udilina, nanti kita coba itu ya dalam hearing kita dengan mereka, dengan pengurus ini, kita coba motivasi, coba kita kasih insight, pandangan gitu. Ini begini loh. Kalau soal sedikit sih sebenarnya kita nggak pernah khawatir ya, tapi kalau bisa berkualitas. Karena kalau udah sedikit tidak berkualitas itu yang repot. Karena dulu kan juga sedikit ya, awal muasalnya MT itu di BINUS itu cuma sedikit juga. Dulu sampai dengan angkatan saya masuk itu ya, pendahulu saya itu yang angkatan 92, 91 itu, mereka pernah survei, di BINUS itu muslim itu nggak pernah sampai 20%. Jadi kalau dulu yang masuk 1.000 itu paling muslim 200 orang. Jadi itu bagaimana bisa mereka tahu ya, karena mereka iniin satu-satu. Senior saya itu telaten banget gitu. Sampai data tua tuh yang muslim itu dicatat, ini yang muslim sekian. Nah terus kalau ngadain acara misalnya tafakur alam ya, tafakur alam itu mereka nggak cukup dengan sebaring flyer gitu. Kalau mereka ada yang segatin di sholat, jadi sholat zuhur nih selesai, kan orang pakai sepatu ya biasa kan, sudah selesai ini sholat pakai sepatu. Mereka satu-satu bisa Assalamualaikum. Ini besok ada MT ada kegiatan, mau ikut nggak gini-gini, satu orang, jadi disapa satu-satu. Nah itu teknik yang saya nggak pernah ketemu lagi. Kalau yang sekarang kan cukup dengan blast aja kan, blast WA, blast line gitu. Tapi menyapa satu-satunya nggak pernah dilakukan lagi tuh sama anak ini. Kalau dulu tuh satu-satu. Jadi orang sambil pakai sepatu, sambil dideketin. Assalamualaikum. Dari MT kita mau ada kegiatan gini, mau ikut nggak? Gitu, mau gabung nggak? Gitu. Saya nggak tahu ya, pernah nggak sekarang dapetin kayak gitu? Kayaknya nggak pernah ya. Nggak ada lagi. Nggak pernah kan? Ya, dulu segitu. Karena kita jumlahnya sedikit, ya sekarang banyak, lebih gampang lagi harusnya. Gitu.
Nah itu mungkin yang bisa kita, salah satu bisa kita ajarin atau kita bimbing adik-adik kita melakukan hal itu. Jadi nggak sabaran sih nih, pengen ketemu. Kalau bisa mereka Iya, Pak. ajarin ya hal-hal yang teknis gitu. Iya, Pak. Itu memang jadi concern banget sih, karena untuk diajak ketemu pun ternyata susah, Pak, mereka, Pak. Mungkin kitanya memang yang harus ngertiin mereka mau ketemu kalau gimana ya. Ya, Kan ya. kalau kita Mereka ngajak ke udah kita kan susah nih. Mereka mau ketemu kalau bagaimana kondisinya misalnya. Nah itu coba kita ikutin. Nah nanti di situ baru kita ngomong. Ya, mungkin ya kita juga perlu agak-agak kreatif juga nih. Kita kalau ngundang mereka susah, coba gimana ya supaya mereka gampang. Itu challenge ya, challenge buat kita sih memang, challenge buat kita untuk bisa. siap, Pak, siap. Nanti insya Allah bakal ada diskusi intensif di BLPP. Ya, tadi langkah konkret mungkin pertama Hafiz bisa dibikin per divisi. Jadi BLPP yang sekarang hadir mungkin dikelompokin per pengalamannya atau dulu pernah divisi mana. Nah, dibikin grup diskusi dulu per divisi itu coba rumuskan hal-hal apa yang pengen didiskusikan dengan para pengurus yang sekarang. Nah, nanti baru kita komunikasi dengan ketua MT-nya, terus kita undang para. Yes, silakan. Iya, iya Pak Robi, maaf mau tanya untuk yang PMB melanjutkan. Kalau misalnya dulu kan kita tuh ada yang namanya benefit ya, maksudnya kayak poin SAT atau misalnya apa jam serve gitu kan. Ya maksudnya itu hal basic lah. Nah, apakah untuk saat ini udah nggak ada lagi, Pak? Ada, masih ada. Cuman anak sekarang bisa dengan mudah mendapatkan SAT 120 poin, kan 120 poin yang untuk lulus. Nah, Betul. mereka semester 1, semester 2 aja udah 120 dengan ikut kegiatan FYP, seminar-seminar online gitu ya, udah dapat. Jadi mereka nggak ada ini lagi untuk kewajiban untuk apa istilahnya nambah poin. Nah, ini juga yang dari BINUS ya, saya nih di BINUS itu juga bukan pengen sih ya, selalu mengingatkan bahwa SAT itu bukan diukur dari poinnya, tapi dari sebenarnya soft skill yang terbentuk gitu. Makin banyak mereka ikut kegiatan, itu soft skill-nya makin terasa. Jadi jangan dicukupkan, oh udah 120 udah selesai gitu. Jadi anak-anak sekarang itu gitu, udah dapetin 120 tuh gampang. 100-nya dari FYP, kalau dia ikut semuanya dapat 100. Sisanya 20 dari seminar-seminar. Gitu. Nah itu yang menyebabkan udah 120 mereka nggak ikut lagi yang lain. Gitu. Oh, benefit itu Itunya masih maksudnya ada. sudah ada gitu ya, Pak ya? Iya, SAT sama konsepnya masih ada tetap. Gitu, masih ada. Berarti kita harus cari benefit lain mungkin ya, Pak ya? Selain dari SAT dan itu. Ya. Iya, betul. Jadi nggak cukup dengan SAT konsep, mereka bisa apa ya? Nggak butuh gitu kan menurut bahasa mereka, saya udah penuh, udah dapat. Iya ya. Oke, baik Pak. Terima kasih. Nggak, saya kira tuh udah hilang gitu. Jadi kayak ya udahlah ya, ngapain ikut organisasi lagi gitu. Masih ada, masih. Oke. Terima kasih Pak. Ya. Oke, siap. Baik. Vira, Lina, Pak Robi, ini jadi bahasan menarik sekali ya sebenarnya buat pertemuan kita malam hari ini. Terus kebetulan udah jam 10 juga Pak. Kita panjang juga ya diskusi kita. Semoga ya mungkin di next kesempatan kita bisa diskusi lagi apabila Pak Robi masih ada waktu ya. Nanti insya Allah kita undang lagi Pak. Kemudian Ana izin menginformasikan juga di kolom chat itu Bang Adi udah men-share ya, ada link absen untuk malam hari ini. Teman-teman bisa dicek kolom chatnya, kemudian tolong diisi ya Google Form. Oke, ini untuk kehadiran presensinya kita malam hari. Oke, mungkin untuk diskusi kita bisa kita cukupkan dulu Pak
untuk malam hari ini karena ada banyak banget nih ternyata PR-nya yang bisa kita kerjakan dan mungkin potensi-potensi kegiatan yang bisa kita lakukan ya ke depannya. Terutama buat kita dari tim BLPP dan khususnya ya tentu buat teman-teman kepengurusan MT ya, ternyata yang mesti banyak dibantu dan dibimbing secara intensif. Oke, dokumentasi Bang Adi ya. Oke, mungkin sebelum kita tutup, angka baiknya kita dokumentasi dulu, nanti baru Anda tutup. Teman-teman yang nggak berhalangan, mungkin bisa buka kameranya. Saya izin buat dokumentasi dulu. Oke, Tafadol boleh open cam buat yang nggak berhalangan ya. Sip. Udah, ada lagi yang bisa open cam? Oh, Taufik mati lagi. Belum di foto, Fik. Oke ya. Vira, Lina, Bang Bani, mungkin? Lukman, Damar, Rila, Bang Faizal, Farah. Udah? Oke, Ane izin buat dokumentasi ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, sip. Udah. Lagi? Oke, sebentar ya. 1, 2, 3. Oke, sip. Syukran. Jazakumullah khairan katsir buat teman-teman atas diskusi pada malam hari ini. Jazakumullah khairan katsir juga Pak Robi sudah menyempatkan hadir dan bersama diskusi kita pada malam hari ini. Ana izin untuk menutup diskusi kita pada malam hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian juga istighfar sebanyak-banyaknya, astagfirullahaladzim. Kemudian Ana tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi Ana berterima kasih buat teman-teman yang hadir, Pak Robi dan teman-teman BLPP yang sebagai admin. Juga Ana mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata. Ana tutup meeting kita pada malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada yang belum tadi ya. Ya, Pak. Izin pamit ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini izin ya. Siap Bang, siap Bang. Syukran Bang Adi. Ya, syukran. Ya, syukran teman-teman. Ini izin dulu ya. Ya, meeting. Dadah.